Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI, edisi minggu kedua di bulan Januari tahun 2023. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan atau disingkat Lanal Nunukan. Lanal Nunukan yang berkedudukan di Kalimantan Utara ini di bawah kendali operasi Panglima Koarmada II, yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya, Lanal Nunukan di bawah pembinaan Lantamal 13 Tarakan, yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi tempur, dukungan logistik, serta dukungan administrasi bagi satuan-satuan TNI Angkatan Laut, dan melaksanakan kegiatan operasi pemberdayaan laut serta maritim di wilayah kerja Lanal Nunukan. Informasi berikutnya, bahwa Koarmada RI sebagai utama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahannya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, bersama saya Setu Kirana, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI, minggu kedua di bulan Januari tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Apel khusus Asrena dan Aspers Pangkoarmada RI. Asisten Perencanaan Anggaran Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksma TNI Igung Putu Alijaya, dan Asisten Personel Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksma TNI Tresna Kusumawati, berpamitan kepada seluruh prajurit perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil Koarmada RI. Pada acara apel khusus, bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan karena Asrena Pangkoarmada RI dan Aspers Pangkoarmada RI selanjutnya akan melaksanakan serah terima jabatan. Pada kesempatan tersebut, Asrena Pangkoarmada RI mengucapkan terima kasih atas bantuan kerjasama kepada seluruh prajurit dan PNS Koarmada RI. Diharapkan Koarmada RI sebagai Koarmada Induk Kotama Ops dan BIN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai harapan dan cita-cita untuk menjadi yang terbaik. Sementara itu, Aspers Pangkoarmada RI dalam sambutan pamitannya berpesan kepada seluruh prajurit dan PNS Koarmada RI agar selalu senantiasa menjaga kondisi kesehatan, seraya mengucapkan terima kasih atas bantuan kerjasama kepada seluruh prajurit dan PNS Koarmada RI. Diharapkan semua prajurit PNS Koarmada RI akan selalu sehat dan Koarmada RI semakin jaya. Memorandum Asrena Pangkoarmada RI. Sebelum melaksanakan prosesi serah terima jabatan Asisten Perencanaan Panglima Komando Armada Republik Indonesia dari Laksamana Pertama TNI Igung Putu Alijaya kepada Laksamana Pertama TNI Dadang Somantri, Staf Perencanaan Koarmada RI melaksanakan memorandum bertempat di ruang rapat Srena Koarmada RI, Mako Koarmada RI, Jakarta. Penyampaian memorandum ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi staf perencanaan Koarmada RI saat ini, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang baru. Pada kesempatan tersebut, pejabat baru memperkenalkan diri kepada anggota staf perencanaan Koarmada RI, serta dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan naskah memorandum. Memorandum Aspers Pangkoarmada RI. Pada acara sebelum melaksanakan prosesi serah terima jabatan Asisten Panglima Komando Armada Republik Indonesia dari Laksamana Pertama TNI Tresna Kusumawati kepada Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo, Staf Personel Koarmada RI melaksanakan memorandum yang bertempatan di ruang rapat pers Koarmada RI, Mako Koarmada RI, Jakarta. Kegiatan diawali dengan paparan tentang tugas pokok staf personel Koarmada RI, serta berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa jabatan Laksma TNI Tresna Kusumawati. Setelah itu, penyampaian paparan, pejabat baru memperkenalkan diri kepada anggota staf personalia Koarmada RI, serta dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan naskah memorandum. Pangkoarmada RI pimpin serah terima 4 jabatan strategis Koarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM, memimpin serah terima 4 jabatan strategis di Koarmada RI, yakni Asisten Perencanaan Pangkoarmada RI, Asisten Personel Pangkoarmada RI, Komandan Satuan Udara Koarmada RI, dan Pengukuhan Kepala Dispen Koarmada RI, bertempat di Gor Obe Syaaf, Mako Koarmada RI, Jakarta. Jabatan Asrena Pangkoarmada RI diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Igung Putu Alijaya kepada Laksamana Pertama TNI Dadang Somantri yang sebelumnya menjabat Komandan Kodik Opsla Kodik Latal. Sementara Laksamana Pertama TNI Igung Putu Alijaya akan menjabat Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut Mabesal. Pada kesempatan ini, jabatan Aspers Pangkoarmada RI
juga diserahkan dari Laksamana Pertama TNI Tresna Kusumawati yang memasuki masa pensiun kepada Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo yang sebelumnya menjabat Baban Satu Rens Persal. Selanjutnya jabatan dan Satut Koarmada RI diserahkan dari Kolonel Laut Pelaut Batos Laksono yang akan menjabat Wakil Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 9 Ambon kepada Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firzawan yang sebelumnya menjabat Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Biak. Sedangkan jabatan Kadispen diserahkan kepada Kolonel Laut Khusus Agus Susilo Khairi yang sebelumnya menjabat Kasubdis Penpas Dispensal. Pangko Armada RI hadiri pembekalan Kasal kepada personil TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua Gabungan Jala Serastri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri acara pembekalan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada awal tahun 2024 kepada seluruh personil TNI Angkatan Laut bertempat di Auditorium dan Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan pembekalan awal tahun 2024 ini digelar dalam rangka meningkatkan keimanan bagi para prajurit TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan tersebut, Kasal dalam sambutannya mengatakan bahwa kualitas keimanan prajurit adalah faktor penting dan fundamental dalam membangun SDM TNI Angkatan Laut yang tangguh. Hanya prajurit yang memiliki keimanan dan ketakwaan kuatlah yang mampu menerima dan menjalankan amanah serta kepercayaan bangsa Indonesia dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kesempatan, kekuatan, dan kelancaran pada prajurit Jalasena dalam menjalankan tugas negara. Prajurit Koarmada RI rayakan Natal bersama. Prajurit dan pegawai negeri sipil Komando Armada Republik Indonesia yang beragama Nasrani melaksanakan perayaan Natal bersama tahun 2023 bertempat di Gereja Bahtera Kasih Koarmada RI Jakarta. Perayaan Natal yang mengusung tema Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ini diisi dengan pelayanan firman oleh Romo Laurentius Tueng OVM. Dengan materi doa, mohon bimbing Roh Kudus dan pembacaan Alkitab Lukas 2:14. Selain itu, acara perayaan juga diselingi dengan nyanyian vokal grup Koarmada RI, nyanyian pujian, doa syafaat, doa Bapa Kami, persembahan, doa berkat, dan diakhiri acara ramah tamah yang diselingi hiburan musik pujian. Kapolsek Pangko Armada RI tekankan prajurit disiplin jaga kesehatan. Kepala Kelompok Staf Ahli Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Gatot Haryanto memberikan penekanan kepada seluruh prajurit perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil Koarmada RI bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Penekanan ini disampaikan Kapolsek Sahli saat apel pagi agar para prajurit Koarmada RI rajin dan disiplin menjaga kesehatan, salah satunya melalui deteksi dini dengan melaksanakan urikes rutin. Selain itu, merupakan wujud pembinaan personel di jajaran TNI Angkatan Laut, sekaligus bentuk silaturahmi antara pimpinan dan bawahan, sehingga tetap terjalin kekompakan dan jiwa korsa di antara prajurit TNI Angkatan Laut. Kas Koarmada RI pimpin sidang Bitpatjab B tahun 2024 Koarmada RI. Kepala Staf Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta, STMAP MTRhan, memimpin sidang Dewan Karir Bidang Perempatan Jabatan atau Bitpatjab B TW1 tahun anggaran 2024 yang diikuti oleh para pejabat utama, Kasatker Koarmada RI dan yang mewakili bertempat di Nong Macan Kumbang, Mako Armada RI Jakarta. Kegiatan sidang Wankar Bitpatjab B ini berlangsung secara tatap muka langsung dan video conference guna disiarkan dan diikuti oleh para pimpinan bagian personel di Koarmada RI beserta jajarannya yaitu Koarmada 1, Koarmada 2, Koarmada 3, dan jajaran Lantamal dan Lanaldes seluruh Indonesia. Melalui sambutannya, KS Koarmada RI menyampaikan bahwa prinsip the right man on the right place harus menjadi pedoman utama dalam penempatan jabatan sehingga organisasi dapat mencapai stabilitas, kelancaran, dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jalanisa. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jalasweva Jaya Mahe.